Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu terasa sama seperti 30 pagi sebelumnya sejak Dion pergi. Hening. Hanya ada suara sendok Kevin yang beradu pelan dengan mangkuk sereal di meja makan. Rania mengaduk kopinya tanpa sadar. Tatapannya kosong menembus jendela apartemen mungil yang kini menjadi dunianya. Dunia yang ia bangun kembali dari puing-puing rumah tangga yang hancur. Dulu, pagi hari selalu riuh. Ada suara Dion yang terburu-buru mencari dasi, keluhannya tentang kemacetan, atau sekadar deru mesin mobilnya yang meninggalkan garasi. Kini, keheningan itu terasa begitu padat, seolah memiliki bobot yang menekan dadanya. Ia sedang belajar untuk berdamai dengan sunyi, meyakinkan dirinya setiap hari bahwa ini lebih baik daripada pertengkaran tanpa henti. Kevin, putranya yang berusia 5 tahun, adalah poros dunianya. Mata bulatnya yang menatap Rania dengan penuh kepercayaan adalah alasan mengapa ia bangun setiap pagi, memasak sarapan, dan tersenyum meski hatinya masih terasa berlubang. "Bunda, nanti siang jadikan ke taman?" Suara Kevin membuyarkan lamunan Rania. Ia mengerjap, lalu memaksakan seulas senyum hangat. "Tentu saja, sayang. Nanti setelah Bunda selesai membereskan pesanan kue, kita ke taman." "Kevin mau main ayunan atau perosotan?" tanyanya, berusaha terdengar ceria. Semenjak perceraian, Rania memulai usaha catering kue kecil-kecilan dari rumah. Pesanannya tidak banyak, tetapi cukup untuk membayar sewa apartemen dan membeli susu untuk Kevin. Keahlian yang dulu sering diremehkan Dion, kini menjadi penopang hidupnya. "Ayunan? Sampai tinggi sekali," seru Kevin dengan mata berbinar. Rania mengangguk dan mengusap rambut putranya. Di saat-saat seperti ini, ia merasa kuat. Ia merasa bisa melakukan apapun demi senyum di wajah Kevin. Ia adalah seorang ibu, seorang penyintas. Ia akan baik-baik saja. Bel pintu berbunyi, memecah ketenangan pagi mereka. Rania mengerutkan kening. Ia tidak sedang menunggu paket dan tetangga jarang sekali berkunjung. Dengan sedikit rasa penasaran, ia berjalan menuju pintu dan membukanya. Seorang kurir berseragam berdiri di sana, menyodorkan sebuah amplop tebal berwarna perak yang berkilauan. Amplop itu terlihat sangat mewah, kontras dengan pintu apartemennya yang catnya mulai mengelupas. "Dengan Ibu Rania?" tanya kurir itu. "Iya, saya sendiri," jawab Rania, masih menatap amplop aneh itu. Ia menerimanya, terasa berat dan dingin di tangannya. Tidak ada nama pengirim di bagian luar, hanya namanya yang tertulis dengan huruf kaligrafi yang indah. Setelah kurir itu pergi, Rania menutup pintu dan membolak-balik amplop itu. Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih cepat. Perasaan tidak enak menyergapnya. Ia duduk kembali di meja makan. Kevin sudah selesai sarapan dan kini asyik bermain dengan mobil-mobilan di karpet. Rania menarik napas dalam-dalam, lalu dengan hati-hati merobek segel perak di belakang amplop. Di dalamnya, ada sebuah kartu undangan yang lebih tebal dan kaku, juga berwarna perak. Saat ia membukanya, dunianya seolah berhenti berputar. Huruf-huruf timbul berwarna emas terukir di sana, membentuk dua nama yang membuatnya mual. Dion Wiratama dan Sinta Anggraini. Di bawahnya tertera tanggal pernikahan. 2 minggu dari sekarang. Rania membaca nama itu berulang-ulang. Dion. Tentu saja itu Dion, mantan suaminya. Tapi siapa Sinta Anggraini? Nama itu terasa asing. Tidak pernah ia dengar sebelumnya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Sebulan. Baru sebulan mereka resmi bercerai. Sebulan yang ia habiskan untuk menangis diam-diam di kamar mandi agar Kevin tidak melihatnya, untuk meyakinkan dirinya bahwa ia bisa hidup sendiri. Dan kini, pria itu akan menikah lagi. Secepat ini, rasa sakit yang ia kira sudah mulai mereda, kembali menghantamnya dengan kekuatan penuh. Seperti luka yang dipaksa terbuka kembali. Tangannya gemetar hebat, membuat kartu undangan itu bergetar. Kilau warna perak dan emasnya seolah mengejek kesederhanaan hidupnya sekarang. Ini bukan sekadar undangan, ini adalah sebuah pernyataan. Sebuah deklarasi kemenangan dari Dion. "Lihat, aku bahagia tanpamu. Lihat, aku mendapatkan yang lebih baik secepat kilat." Humiliation. Itu kata yang paling tepat. Ia merasa terhina. Mengapa Dion mengirimkan ini padanya? Apakah untuk menyakitinya lebih dalam? Untuk memamerkan kebahagiaan barunya di atas penderitaannya? Ia meremas undangan itu, ingin sekali merobeknya menjadi serpihan kecil. Tapi sesuatu menahannya. Rasa penasaran yang getir mulai merayap di hatinya. Siapa wanita ini?
Siapa Sinta Anggraini yang bisa menggantikan posisinya dalam sekejap mata? Rania bangkit dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang sempit. Pikirannya berkecamuk. Haruskah ia datang? Separuh dirinya berteriak tidak. Untuk apa menyiksa diri sendiri dengan melihat pria yang pernah menjadi suaminya bersanding dengan wanita lain di pelaminan? Untuk apa ia membiarkan keluarga besar Dion menatapnya dengan pandangan kasihan? Namun, separuh dirinya yang lain, bagian kecil yang dipenuhi amarah dan harga diri yang terluka, berbisik sebaliknya. Datanglah. Tunjukkan padanya bahwa kamu tidak hancur. Tunjukkan padanya bahwa kamu baik-baik saja. Jangan biarkan dia berpikir kamu masih menangisinya di sudut gelap. Kevin berlari kecil ke arahnya dan memeluk kakinya. Bunda kenapa? Kok jalan-jalan terus? Tanyanya dengan polos. Rania berhenti, menatap putranya. Ia berjongkok dan memeluk Kevin erat. Bunda tidak apa-apa, sayang. Hanya sedikit pusing, bisiknya, menahan air mata yang mendesak keluar. Ia tidak boleh lemah, tidak di depan Kevin. Ia harus kuat untuk mereka berdua. Ia melepaskan pelukannya dan kembali menatap undangan yang tergeletak di meja. Undangan itu seperti sebuah tantangan. Sebuah pertarungan terakhir untuk harga dirinya. Dion berpikir ia akan bersembunyi dan menangis. Dion berpikir ia sudah kalah telak. Mungkin sudah saatnya ia menunjukkan pada Dion, dan yang lebih penting, pada dirinya sendiri, bahwa Rania yang lama belum sepenuhnya mati. Bahwa di balik luka dan air mata, masih ada kekuatan yang tersisa. Keputusan belum ia buat, tetapi benih perlawanan mulai tumbuh di dalam hatinya yang hancur. Undangan berwarna perak itu bukan lagi hanya simbol kekalahan, tapi mungkin sebuah kesempatan untuk bangkit. Undangan perak itu tergeletak di atas nakas, berkilauan setiap kali cahaya lampu kamar mengenainya. Rania tidak membuangnya. Benda itu seperti artefak dari kehidupan lain, sebuah pengingat nyata betapa cepatnya Dion berpindah hati. Nama Sinta Anggraini terus berputar di kepalanya. Nama yang begitu biasa, namun kini terasa begitu mengancam. Siapakah dia? Pertanyaan itu membawanya kembali ke masa-masa paling kelam dalam pernikahannya, beberapa bulan sebelum semuanya benar-benar berakhir. Ingatannya melayang ke sebuah malam saat makan malam. Ia sudah memasak rendang, makanan kesukaan Dion, seharian penuh. Ia berharap makan malam itu bisa menjadi momen hangat di tengah hubungan mereka yang semakin dingin. Namun, Dion pulang dengan wajah masam, melempar tas kerjanya ke sofa, dan duduk di meja makan tanpa antusiasme. Kenapa rendang lagi? Bukankah sudah kubilang aku sedang mengurangi santan? Kata Dion ketus, bahkan sebelum menyentuh makanannya. Tapi ini kesukaanmu, jawab Rania pelan, semangatnya langsung layu. Kesukaanku dulu, Rania. Orang berubah. Selera berubah, balas Dion sambil mengotak-atik ponselnya. Kamu tahu, aku tadi bertemu dengan rekan bisnis baru. Seorang wanita. Cara berpikirnya luar biasa. Dia punya visi, tahu apa yang dia mau dalam hidup. Dia tidak hanya berkutat dengan urusan dapur dan anak. Itu adalah pertama kalinya. Pertama kalinya Dion secara terang-terangan membandingkannya dengan wanita lain. Dada Rania terasa sesak. Maksudmu aku tidak punya visi? Dion mendongak dari ponselnya, tatapannya dingin. Bukan begitu. Tapi duniamu hanya sebatas rumah ini, Rania. Sementara duniaku terus bergerak maju. Aku butuh partner yang bisa mengimbangiku, yang bisa diajak bicara tentang saham, tentang ekspansi bisnis, bukan hanya tentang harga cabai yang naik atau keluhan guru di sekolah Kevin. Sejak malam itu, sosok wanita sempurna ini menjadi hantu dalam rumah tangga mereka. Dion tidak pernah menyebutkan namanya, tetapi ia selalu hadir dalam setiap percakapan, dalam setiap kritik yang dilontarkan Dion. Saat Rania membeli baju baru, Dion akan berkomentar, modelnya agak ketinggalan zaman. Wanita sekarang lebih suka gaya yang simpel tapi elegan. Saat Rania mencoba memberikan masukan tentang pekerjaan Dion, ia akan dipotong dengan kalimat, kamu tidak akan mengerti, ini rumit. Wanita itu digambarkan sebagai sosok yang anggun, cerdas, mandiri, dan berkelas. Seorang wanita karir yang sukses, yang penampilannya selalu sempurna dari ujung rambut hingga ujung kaki. Wanita yang bisa membuat semua pria di sebuah ruangan menoleh saat ia masuk. Hantu itu perlahan-lahan menggerogoti kepercayaan diri Rania, membuatnya merasa kecil, tidak berharga, dan usang. Ia mulai mempertanyakan setiap hal tentang dirinya. Apakah ia memang membosankan? Apakah ia memang sudah tidak menarik lagi? Ia adalah seorang istri dan seorang ibu, peran yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti sebuah label kegagalan di mata suaminya. Didorong oleh rasa sakit dan penasaran yang menyiksa, Rania mengambil ponselnya. Jarinya mengetik nama,
Sinta Anggraini, di kolom pencarian media sosial. Puluhan, bahkan ratusan nama muncul. Ia menelusurinya satu persatu, mencari wajah yang mungkin cocok dengan deskripsi wanita sempurna versi Dion. Seorang wanita dengan setelan kerja yang mahal? Atau seorang sosialita dengan tas bermerek? Tapi tak ada satupun profil yang terhubung dengan Dion. Ia kemudian membuka profil media sosial Dion. Hatinya mencelos. Semua fotonya bersama Rania dan Kevin telah lenyap, seolah 7 tahun pernikahan mereka tidak pernah ada. Profil itu kini dipenuhi foto-foto Dion di lapangan golf, di lounge eksekutif, di pertemuan bisnis. Sebuah citra baru yang ingin ia bangun, seorang pria sukses yang lajang dan bebas. Lalu ia melihatnya. Beberapa foto baru yang diunggah dalam sebulan terakhir. Foto segelas anggur dengan 2 tangan saling bertaut di atas meja. Foto siluet sepasang kekasih di tepi pantai saat matahari terbenam. Tidak ada wajah, tidak ada penanda. Dion sengaja membuatnya misterius, seolah ingin menunjukkan bahwa wanita barunya begitu istimewa hingga harus dirahasiakan, dijaga dari mata publik. Rania menggigit bibirnya, menahan rasa perih di hatinya. Jadi ini wanita itu. Wanita yang selama ini menjadi hantu di rumahnya, kini punya nama, Sinta Anggraini. Wanita yang berhasil membuat Dion menghapus jejak keluarganya sendiri. Frustrasi, Rania mencoba mencari lagi. Ia mencoba berbagai kombinasi nama dan profesi, mencari di daftar teman dari teman-teman Dion. Hasilnya nihil. Akun wanita itu sepertinya terkunci rapat atau menggunakan nama yang berbeda. Kegagalannya menemukan wajah Sinta justru membuat imajinasinya semakin liar. Ia membayangkan seorang wanita tinggi semampai dengan rambut hitam legam, tatapan mata yang tajam, dan senyum sinis yang seolah berkata, "Aku mendapatkan apa yang aku mau." Sosok imajiner ini terasa begitu kuat, begitu sempurna, hingga Rania merasa semakin kerdil. Bagaimana ia bisa bersaing dengan bayangan seperti itu? Pertengkaran terakhir mereka kembali terlintas di benaknya. Saat itu ia menemukan bukti transfer uang dalam jumlah besar dari rekening Dion ke rekening yang tidak ia kenal. Saat ia menanyakannya, Dion meledak. "Itu bukan urusanmu. Aku bekerja keras untuk uang itu," bentak Dion. "Aku istrimu, Dion. Aku berhak tahu," balas Rania dengan suara bergetar. "Istri? Istri macam apa yang hanya bisa menuntut tanpa bisa mendukung? Kamu tahu, dia tidak pernah menanyakan hal-hal sepele seperti ini. Dia mengerti aku, dia percaya padaku. Dia adalah segalanya yang bukan dirimu, Rania. Dia sempurna." Kata, sempurna, itu menusuknya tepat di jantung. Hari itu, ia tahu pernikahannya sudah berakhir. Beberapa minggu kemudian, surat gugatan cerai tiba. Kini, Rania menatap layar ponselnya yang gelap. Ia tidak menemukan apa-apa tentang Sinta Anggraini. Wanita itu tetap menjadi misteri, sebuah ideal yang dibangun oleh narasi Dion. Ketidaktahuan ini membuatnya semakin gelisah. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri semua ini, untuk menghancurkan bayangan sempurna yang menghantuinya. Ia harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ia harus datang ke pernikahan itu. Ia harus menghadapi hantu itu secara langsung, apapun risikonya. Dengan tangan yang kini lebih mantap, ia mengambil kembali undangan perak itu. Tatapannya berubah dari sedih menjadi tegas. Ini bukan lagi tentang Dion. Ini tentang dirinya. Tentang menutup luka dengan menghadapi sumbernya, dan membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan hancur oleh bayangan wanita sempurna siapapun. Keputusan itu terasa seperti melompat dari tebing tanpa tahu apa yang ada di bawah. Malam setelah Rania membulatkan tekadnya, ia hampir tidak bisa tidur. Perutnya melilit, dipenuhi campuran antara rasa takut dan semacam energi aneh yang sudah lama tidak ia rasakan. Perlawanan. Setiap kali matanya terpejam, bayangan Dion yang berdiri di pelaminan dengan wanita sempurna tanpa wajah itu muncul, diiringi tatapan sinis dari ratusan tamu. Ia akan menjadi tontonan, sang mantan istri yang menyedihkan, yang datang ke pernikahan pria yang telah mencampakannya. Keraguan kembali merayap. Mungkin ini ide yang gila. Mungkin lebih baik ia tetap di rumah, memeluk Kevin, dan melupakan semuanya. Namun, setiap kali ia berpikir untuk mundur, amarahnya kembali tersulut. Amarah pada Dion yang begitu mudahnya melupakan 7 tahun kebersamaan mereka. Amarah pada dirinya sendiri yang telah membiarkan harga dirinya diinjak-injak begitu lama. Tidak, ia tidak akan bersembunyi. Ini bukan tentang Dion. Ini bukan tentang memenangkan kembali cinta yang sudah mati. Ini adalah tentang mengambil kembali kendali atas narasi hidupnya. Ia tidak akan membiarkan bab terakhir dalam kisah mereka ditulis oleh Dion dengan tinta kesombongan. Ia akan hadir di sana untuk menulis penutupnya sendiri, dengan kepala tegak.
Keesokan harinya, setelah mengantar Kevin ke sekolah, Rania melakukan sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak ia lakukan. Ia menelepon sahabatnya, Maya. Selama masa-masa sulit perceraian, Rania cenderung menarik diri, tidak ingin membebani siapapun dengan masalahnya. Rania, tumben sekali telepon pagi-pagi. Kamu baik-baik saja? Suara ceria Maya terdengar dari seberang. Rania menarik napas panjang. Maya, aku mau minta pendapatmu. Aku dapat undangan pernikahan Dion. Keheningan sesaat di ujung telepon, lalu Maya bereaksi persis seperti yang Rania duga. Apa? Pria brengsek itu menikah lagi? Secepat ini? Dan dia berani sekali mengundangmu? Jangan bilang kamu berpikir untuk datang, Ran. Jangan siksa dirimu sendiri. Justru itu, Mei. Aku sudah memutuskan untuk datang, kata Rania, suaranya lebih mantap dari yang ia kira. Kamu gila? Untuk apa? Mau melihat dia memamerkan istri barunya yang katanya sempurna. Itu? Jangan, Ran. Itu hanya akan menyakitimu. Aku tahu kedengarannya gila. Rania menjelaskan dengan sabar, seolah sedang meyakinkan dirinya sendiri juga. Tapi aku lelah merasa seperti korban. Aku lelah membiarkan bayangan wanita itu menghantuiku. Aku harus melihatnya sendiri, Mei. Aku harus menghadapi ini secara langsung supaya aku bisa benar-benar melepaskannya. Aku tidak datang untuknya, aku datang untuk diriku sendiri. Aku ingin menutup buku ini untuk selamanya. Maya terdiam cukup lama. Rania bisa mendengar helaan napas sahabatnya. Aku mengerti, kata Maya akhirnya, suaranya melunak. Tapi kalau kamu mau melakukan ini, kamu harus melakukannya dengan benar. Jangan datang dengan wajah sedih. Tunjukkan padanya apa yang telah ia sia-siakan. Buat dia menyesal telah melepaskanmu. Ini bukan tentang membuatnya menyesal, Mei. Aku tahu, potong Maya. Ini tentang membuat dirimu sendiri bangga. Dan aku akan membantumu. Percakapan itu seolah menjadi bahan bakar baru bagi Rania. Siang itu, ia membuka lemarinya. Isinya adalah cerminan hidupnya selama beberapa tahun terakhir. Daster, kaos longgar, celana bahan yang nyaman, dan beberapa blus sederhana untuk pergi ke acara sekolah Kevin. Pakaian seorang ibu, seorang istri yang prioritasnya adalah kenyamanan dan kepraktisan. Pakaian wanita yang oleh Dion disebut kusam. Dengan gerakan tiba-tiba, Rania menutup pintu lemari itu dengan keras. Cukup sudah. Dengan sebagian uang tabungan yang seharusnya ia gunakan untuk dana darurat, Rania pergi ke sebuah pusat perbelanjaan. Ia memasuki sebuah butik yang dulu sering ia kunjungi sebelum menikah, tempat yang menjual gaun-gaun indah yang sudah lama tidak berani ia sentuh. Awalnya ia merasa canggung. Ia merasa seperti penipu, seorang ibu rumah tangga biasa di antara wanita-wanita karir yang tampak percaya diri. Tapi ia memaksa dirinya untuk tetap di sana. Seorang pramuniaga muda menghampirinya. Bisa saya bantu, Bu? Saya mencari gaun untuk acara resepsi pernikahan, jawab Rania, berusaha terdengar yakin. Ia mencoba beberapa gaun. Yang pertama, gaun berwarna pastel, membuatnya terlihat pucat dan semakin menyedihkan. Yang kedua, gaun hitam, terasa seperti ia sedang berkabung. Ia hampir menyerah ketika matanya menangkap sebuah gaun yang tergantung di sudut. Warnanya biru safir, pekat dan dalam seperti langit malam. Modelnya sederhana namun sangat elegan. Kerahnya membentuk V yang tidak terlalu rendah. Lengannya panjang, dan kainnya jatuh dengan anggun sampai ke mata kaki. Saya mau coba yang itu, katanya pada pramuniaga. Di dalam kamar pas, Rania menatap pantulan dirinya di cermin. Saat gaun itu membungkus tubuhnya, sesuatu yang ajaib terjadi. Gaun itu pas sekali, seolah dijahit khusus untuknya. Warnanya membuat kulitnya terlihat lebih cerah, dan potongannya menonjolkan lekuk tubuhnya yang selama ini tersembunyi di balik pakaian longgar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak melihat seorang ibu yang lelah atau mantan istri yang patah hati di cermin. Ia melihat Rania, seorang wanita yang anggun dan kuat. Air mata haru menggenang di pelupuk matanya. Ia akan membeli gaun ini. Langkah selanjutnya adalah salon. Ia memotong rambutnya beberapa senti, membuang ujung-ujung yang kering dan bercabang. Rambutnya ditata menjadi ikal lembut yang membingkai wajahnya. Ia juga memanjakan dirinya dengan perawatan wajah, merasakan sentuhan lembut terapis yang seolah mengusir semua kekusaman dari wajah dan hatinya. Pada hari resepsi, Rania berdandan dengan tenang dan perlahan. Ia tidak terburu-buru. Setiap ulasan maskara, setiap sapuan lipstik, terasa seperti sebuah ritual untuk memanggil kembali kekuatan dirinya. Ia memakai gaun biru safirnya, sepasang anting mutiara peninggalan ibunya,
dan sepatu hak tinggi yang sudah lama berdebu di dalam kotak. Ketika ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, ia nyaris tidak mengenali wanita yang balas menatapnya. Wanita itu tampak tenang, percaya diri, dan memancarkan aura misterius. Rasa gugup masih ada, bersembunyi di balik perutnya yang terasa kencang. Tapi kini, rasa gugup itu ditemani oleh perasaan siap. Gaun itu bukan lagi sekadar pakaian, itu adalah baju zirahnya. Riasan di wajahnya bukan lagi topeng, tapi ket perang. Ia siap memasuki medan pertempuran. Bukan untuk berperang melawan Dion atau istri barunya, tapi untuk berperang melawan rasa takut dan keraguan di dalam dirinya sendiri. Pertunjukan terakhir ini akan ia menangkan. Perjalanan menuju hotel bintang 5 tempat resepsi itu diadakan terasa seperti perjalanan menembus lorong waktu. Jantung Rania berdebar begitu kencang, hingga ia bisa merasakannya di pangkal tenggorokan. Radio mobil menyenandungkan lagu-lagu cinta yang ironis, jadi ia mematikannya. Keheningan terasa lebih baik, membiarkannya fokus pada napasnya yang ia coba atur agar tetap teratur. Tangan yang mencengkeram setir terasa dingin dan sedikit basah. Berkali-kali, sebuah suara kecil di kepalanya berbisik, "Putar balik. Pulanglah. Kamu tidak perlu melakukan ini." Tapi setiap kali suara itu muncul, ia balas membisikkan jawaban yang sama, "Aku harus." Ketika mobilnya tiba di depan lobi hotel yang megah, ia disambut oleh petugas valet. Kemewahan tempat itu langsung menyergapnya. Karpet merah, pilar-pilar marmer yang menjulang, dan lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit. Ini adalah dunia Dion sekarang. Dunia yang dibangun untuk menunjukkan pada semua orang, terutama pada Rania, bahwa ia telah naik level. Rania menyerahkan kunci mobilnya, dan dengan langkah yang ia paksakan agar terlihat mantap, ia berjalan memasuki gedung. Pintu ballroom yang tinggi dan berukir terbuka di hadapannya, dan ia melangkah masuk. Suara musik orkestra yang lembut dan dengungan percakapan ratusan tamu langsung menyambutnya. Ruangan itu disulap menjadi taman bunga impian, dengan ribuan mawar putih dan lili menghiasi setiap sudut. Para tamu, pria dalam setelan jas mahal dan wanita dalam gaun malam yang berkilauan, berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, tertawa sambil memegang gelas sampanye. Untuk sesaat, Rania merasa seperti penyusup. Seluruh keberanian yang ia kumpulkan di rumah seolah menguap begitu saja. Ia merasa semua mata tertuju padanya. Ia bisa merasakan tatapan mereka menusuk punggungnya saat ia berjalan lebih jauh ke dalam. Ada tatapan kasihan dari beberapa tante jauh yang masih menyukainya. Ada tatapan penuh selidik dari rekan-rekan bisnis Dion yang mungkin hanya mengenalnya sebagai mantan istri. Dan yang paling tajam adalah tatapan dingin dari ibu dan saudara perempuan Dion. Mereka berdiri di salah satu sudut, dan begitu melihat Rania, percakapan mereka berhenti, digantikan oleh bisikan dan senyum sinis. Rania sudah menduga ini akan terjadi. Ia menarik napas, menegakkan punggungnya lebih tinggi, dan terus berjalan seolah tidak menyadari mereka. Gaun birunya terasa seperti perisai. Ia mengambil segelas jus dari meja minuman, memegangnya erat-erat seolah itu adalah pelampung di lautan manusia. Ia menemukan sebuah tempat yang agak sepi di dekat jendela besar yang menghadap ke taman hotel. Dari sana, ia bisa mengamati seluruh ruangan tanpa terlalu menjadi pusat perhatian. Ia mencari-cari panggung pelaminan, namun panggung itu masih kosong. Pengantinnya belum muncul. Tiba-tiba, seseorang menyentuh lengannya. Rania menoleh kaget. Itu adalah Dion. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Dion tampak luar biasa dalam setelan jas hitam yang dirancang khusus. Rambutnya tertata sempurna, dan senyum puas terpasang di wajahnya. Ia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri beberapa temannya, menatap Rania dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Aku tidak menyangka kamu akan datang, Ran," kata Dion. Suaranya terdengar ramah, tetapi matanya menyiratkan kemenangan. Ia sengaja berbicara cukup keras agar teman-temannya bisa mendengar. Rania memaksakan seulas senyum tenang di bibirnya. "Tentu saja aku datang, Dion. Aku tidak mungkin melewatkan hari besarmu," jawabnya. Suaranya terdengar jernih dan stabil, membuat dirinya sendiri terkejut. Dion tampak sedikit terkejut dengan ketenangan Rania. Mungkin ia mengharapkan Rania akan menangis atau membuat keributan. Ia lalu menyapu pandangannya ke seluruh ruangan yang megah dengan gerakan dagu yang angkuh. "Bagaimana menurutmu? Lihatlah, ini semua adalah impianku. Sesuatu yang tidak pernah bisa kita capai bersama." Kalimat itu adalah sebuah tamparan. Sebuah penegasan bahwa menurutnya, Rania adalah penghalang kesuksesannya. Alih-alih merasa sakit, Rania justru merasakan sesuatu yang lain. Kasihan. Pria di hadapannya ini begitu butuh pengakuan, begitu terobsesi dengan citra,
hingga ia harus merendahkan masa lalu mereka untuk meninggikan dirinya saat ini. Rania tidak membalas hinaan itu. Ia hanya menatap Dion lurus di mata, senyumnya tidak goyah. Tempatnya indah sekali. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Aku turut bahagia untukmu, katanya dengan tulus yang dibuat-buat. Ketulusan palsu itu sepertinya membuat Dion bingung. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Ia terbiasa dengan Rania yang emosional dan rapuh. Rania yang tenang dan anggun ini adalah sosok asing baginya. Setelah jeda yang canggung, ia hanya mengangguk kecil. Ya, terima kasih sudah datang, katanya sebelum berbalik dan kembali bergabung dengan teman-temannya. Rania menghela napas lega saat Dion pergi. Tangannya yang memegang gelas sedikit gemetar. Ujian pertama telah ia lewati. Ia tidak hancur. Ia tidak menangis. Ia menghadapinya dengan kepala tegak. Ia merasa sedikit lebih kuat. Tepat pada saat itu, pembawa acara naik ke atas panggung. Suaranya yang menggelegar memenuhi seluruh ruangan. Hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita sambut bersama, pasangan yang berbahagia, mempelai pria, Bapak Dion Wiratama, dan mempelai wanita, Ibu Sinta Anggraini. Musik menjadi lebih keras. Semua lampu sorot mengarah ke pintu utama. Semua tamu bertepuk tangan. Perut Rania kembali melilit. Ini dia saatnya. Ia akan melihat wajah hantu yang telah menghancurkan hidupnya. Dengan jantung yang berdebar kencang, Rania memusatkan seluruh perhatiannya ke arah panggung pelaminan yang kini mulai dinaiki oleh sepasang pengantin. Ia siap menghadapi apapun. Atau setidaknya, itu yang ia pikirkan. Musik yang mengalun lembut, terasa seperti detak jantung raksasa yang memenuhi seluruh ruangan. Tepuk tangan para tamu membahana saat Dion dan mempelai wanitanya berjalan perlahan di atas karpet putih menuju singgasana mereka. Rania berdiri terpaku di dekat jendela, segelas jus di tangannya terlupakan. Dari kejauhan, pengantin wanita itu tampak persis seperti yang ia bayangkan, atau lebih tepatnya, seperti yang Dion deskripsikan. Gaunnya bertahtakan ribuan kristal yang berkilauan di bawah cahaya lampu, veil panjangnya menyapu lantai dengan anggun, dan sebuket bunga lili putih digenggamnya erat. Sosoknya tinggi dan langsing, gerakannya terlihat sangat berkelas. Inilah dia, Sinta Anggraini, wanita sempurna yang telah merebut segalanya. Rasa dingin yang menusuk kembali menjalar di tubuh Rania. Keberaniannya yang tadi sempat memuncak kini goyah. Melihat visualisasi nyata dari hantu yang menghantuinya selama berbulan-bulan membuatnya merasa kecil lagi. Para tamu mulai membentuk barisan, antre untuk memberikan selamat di atas pelaminan. Rania ragu. Haruskah ia ikut dalam barisan itu? Haruskah ia berjalan ke sana dan menyiksa dirinya dengan melihat kebahagiaan mereka dari dekat? Kemudian ia teringat janjinya pada diri sendiri. Ia datang untuk menutup buku. Dan ia tidak bisa melakukannya dengan bersembunyi di sudut ruangan. Dengan napas yang terasa berat, ia meletakkan gelasnya di atas meja terdekat dan melangkah, bergabung di barisan paling belakang. Setiap langkah terasa seperti menginjak bara api. Punggungnya terasa tegang, siap menerima tatapan menghakimi. Jantungnya berdebar sangat kencang, memompa campuran antara rasa takut dan adrenalin ke seluruh tubuhnya. Barisan bergerak maju dengan sangat lambat. Rania bisa mendengar ucapan selamat yang riang dan tawa renyah dari orang-orang di depannya. Semua suara itu terdengar kabur, seperti berasal dari dalam air. Fokusnya hanya satu, panggung megah di depan sana. Semakin dekat, semakin banyak detail yang bisa ia lihat. Ia bisa melihat dasi kupu-kupu Dion yang sedikit miring, senyum lebarnya yang tampak dipaksakan, dan kalung berlian yang melingkar di leher jenjang sang pengantin wanita. Namun wajah wanita itu masih belum terlihat jelas. Seringkali tertutup oleh tamu yang sedang menyalaminya, atau oleh gerakan kepalanya yang menoleh ke arah Dion. Tinggal 5 orang lagi di depannya. Rania bisa mencium aroma parfum lili yang kuat dari dekorasi panggung. Ia bisa melihat manik-manik rumit di gaun pengantin itu dengan sangat jelas. Wanita itu menoleh sejenak ke arah tamu di bawah panggung, dan untuk sepersekian detik, Rania menangkap profil wajahnya. Sesuatu berdesir di dalam benaknya. Sebuah percikan familiaritas yang aneh. Wajah itu, rasanya aku pernah melihatnya. Batinnya. Tapi ia segera menepisnya. Mungkin hanya perasaannya saja. Di dunia ini banyak orang yang wajahnya mirip. Mungkin wanita ini mirip dengan seorang aktris atau tokoh publik yang pernah ia lihat di televisi. Tinggal 3 orang lagi. Jaraknya kini hanya beberapa meter. Pengantin wanita itu tertawa mendengar sesuatu yang dibisikkan Dion. Saat ia tertawa, kepalanya sedikit mendongak, dan cahaya lampu menyorot wajahnya dengan sempurna. Tidak ada lagi veil yang menghalangi. Tidak ada lagi sudut yang menipu. Waktu seolah berhenti. Seluruh suara di dalam ballroom lenyap. Jantung Rania yang tadinya berdebar kencang,
kini serasa berhenti berdetak. Itu bukan wajah seorang CEO. Bukan wajah seorang sosialita. Bukan wajah supermodel. Wajah itu adalah wajah yang pernah ia lihat hampir setiap hari selama 6 bulan. Wajah yang pernah ia percayai untuk menjaga harta paling berharganya, putranya Kevin. Wajah yang menangis memohon-mohon di ruang tamunya 3 tahun lalu. Sinta. Bukan Sinta Anggraini yang anggun dan berkelas. Tapi Sinta, si pengasuh anak. Sinta yang pendiam dan tampak lugu. Sinta yang ia pecat karena kepergok mencoba memasukkan jam tangan Kevin ke dalam tasnya. Sinta yang bersumpah bahwa ia dijebak dan menangis terseduh-seduh saat Rania dengan tegas menyuruhnya pergi dan tidak pernah kembali lagi. Otak Rania terasa seperti mengalami korsleting. Kepingan-kepingan puzzle yang mustahil tiba-tiba menyatu membentuk sebuah gambar yang sangat absurd. Wanita, sempurna, yang diceritakan Dion. Wanita, berkelas, dengan visi yang hebat. Wanita yang mengerti ambisinya. Ternyata adalah seorang pengasuh anak dengan catatan kriminal kecil di rumahnya sendiri, seorang pencuri, semua rasa takut, semua rasa minder, semua intimidasi yang ia rasakan selama ini menguap dalam sekejap. Perasaan itu digantikan oleh gelombang kejut yang begitu dahsyat, hingga membuatnya sedikit terhuyung. Ia menatap wajah di atas pelaminan itu sekali lagi, mencari-cari kesalahan. Tapi tidak ada. Itu benar-benar Sinta. Mungkin sedikit lebih terawat, dengan riasan mahal dan tatanan rambut yang sempurna, tapi itu tetaplah dia. Mata yang sama. Senyum yang sama. Rania kini berada di urutan paling depan. Tamu di hadapannya sedang menyalami kedua mempelai. Sebentar lagi gilirannya, ia menatap lurus ke depan. Matanya bertemu dengan mata Sinta. Selama 1 detik, Sinta tersenyum ramah, senyum yang sudah ia siapkan untuk ratusan tamu. Lalu, di detik kedua, senyum itu membeku. Matanya melebar. Pengenalan melintas di wajahnya, diikuti oleh gelombang kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Wajahnya yang tadi merona bahagia kini menjadi pucat pasi seperti kertas. Sinta mengenalinya. Dan Sinta tahu bahwa Rania juga mengenalinya. Di saat itulah, di tengah keheningan batinnya yang absolut, sebuah gelembung emosi mulai naik dari perutnya. Bukan amarah. Bukan kesedihan. Melainkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang liar dan tak terduga. Sebuah tekanan yang luar biasa dari absurditas situasi ini. Semua kebohongan Dion, semua harga dirinya yang hancur, semua air matanya, semua itu karena seorang mantan pengasuh anak yang pernah ia usir karena mencuri. Tekanan itu terus naik, mencapai tenggorokannya, dan siap meledak. Momen pengakuan itu hanya berlangsung beberapa detik, tetapi terasa seperti keabadian. Kepanikan di mata Sinta adalah bensin yang menyiram percikan api di dalam diri Rania. Semua drama, semua sakit hati, semua narasi tentang wanita sempurna yang dibangun Dion runtuh berkeping-keping di hadapannya, menyingkap sebuah kebenaran yang begitu menggelikan, begitu konyol, hingga melampaui batas logika. Tembok pertahanan terakhir di dalam diri Rania jebol. Semua dimulai dengan sebuah suara kecil. Sebuah embusan napas yang tertahan, yang lolos dari bibirnya tanpa bisa ia cegah. Seperti suara katup uap yang dilepaskan. Ia mencoba menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menelan kembali apapun yang mendesak ingin keluar. Tapi sudah terlambat. Embusan napas itu berubah menjadi kekahan kecil yang tertahan. Suaranya terdengar aneh dan tercekik di tengah alunan musik yang romantis. Orang di belakangnya mungkin mengira ia sedang terharu. Tapi kemudian, ingatan-ingatan itu datang menyerbu tanpa ampun. Wajah Dion yang begitu angkuh saat berkata, dia punya visi, Rania. Dia bukan sepertimu. Visi? Visi untuk memindahkan jam tangan anak kecil ke dalam tasnya? Lalu wajahnya yang meremehkan saat berkata, dia wanita berkelas. Berkelas? Apakah mencoba mencuri perhiasan dari majikanmu adalah standar kelas yang baru? Setiap hinaan yang pernah Dion lontarkan kini terdengar seperti lelucon paling lucu di dunia. Kekahan kecil itu tidak bisa lagi dibendung. Kekuatan yang mendorongnya dari dalam terlalu besar. Kekahannya berubah menjadi tawa. Awalnya pelan, tapi kemudian semakin keras dan lepas. Rania mengangkat kepalanya, tangannya turun dari mulutnya, dan ia tertawa. Benar-benar tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya yang nyaring dan jernih, membelah suasana pesta yang tadinya hikmat. Musik orkestra yang sedang mengalun seolah tersendat. Percakapan para tamu di sekitar panggung mulai mereda. Satu persatu, kepala menoleh ke arah sumber suara yang tidak pantas itu. Ke arah Rania. Wanita anggun bergaun biru safir yang berdiri sendirian di depan pelaminan, tertawa seolah baru saja mendengar lawakan terbaik sepanjang hidupnya. Dion,
yang tadinya tersenyum pada Sinta, menoleh dengan kening berkerut. Wajahnya berubah dari bingung menjadi jengkel, lalu menjadi merah padam karena marah dan malu. "Rania," desisnya, tak percaya. Sinta hanya bisa berdiri mematung, wajahnya sepucat gaunnya. Senyumnya sudah lama hilang, digantikan oleh ekspresi ketakutan murni. Ia seperti seekor tikus yang terpojok di bawah sorotan lampu. Tawa Rania tidak berhenti. Justru semakin menjadi-jadi. Ia tertawa sampai perutnya sakit. Air mata mulai mengalir di pipinya, membasahi riasannya. Tapi ini bukan air mata kesedihan yang selama ini ia tumpahkan diam-diam di bantal. Ini adalah air mata kelegaan. Air mata pembebasan. Setiap gelak tawa yang keluar dari mulutnya, terasa seperti sedang mengusir racun yang sudah berbulan-bulan mengendap di dalam jiwanya. Ia menertawakan kebodohan Dion yang luar biasa. Pria itu menukar seorang istri yang tulus dengan seorang penipu ulung, hanya karena terbuai oleh kata-kata manis dan penampilan luar. Ia menertawakan keberanian Sinta yang nekat. Wanita itu berhasil memanipulasi seorang pengusaha sukses, membangun istana di atas kebohongan. Dan yang terpenting, ia menertawakan dirinya sendiri. Menertawakan Rania yang lama, yang begitu bodohnya merasa rendah diri dan tidak berharga karena dibandingkan dengan ini. Dengan seorang pencuri kecil. Seluruh ballroom kini hening total. Hanya ada suara tawa Rania yang menggema. Para tamu saling berpandangan, berbisik-bisik. Siapa wanita itu? Kenapa dia tertawa seperti itu? Apa dia sudah gila? Keluarga besar Dion menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Mereka pasti mengira ini adalah aksi balas dendam yang direncanakan. Tapi ini jauh lebih baik dari itu. Ini spontan, murni, dan sangat memuaskan. Rania membungkukkan badannya, memegangi perutnya yang kram karena terlalu banyak tertawa. Ia mencoba berhenti, tetapi setiap kali ia melihat ekspresi ngeri di wajah Dion dan Sinta, gelombang tawa baru kembali meledak. Ia seperti penonton tunggal di sebuah pertunjukan komedi tragedi, dan ia adalah satu-satunya orang di ruangan itu yang mengerti leluconnya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, tawa itu akhirnya mulai mereda, menyisakan isakan kecil dan napas yang terengah-engah. Rania perlahan-lahan menegakkan tubuhnya kembali. Ia menyeka air mata dari pipinya dengan punggung tangannya, tidak peduli jika riasannya luntur. Ia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah kedua mempelai di atas panggung. Keheningan di dalam ruangan terasa begitu pekat, semua orang menunggu apa yang akan ia lakukan atau katakan selanjutnya. Tawa sudah usai. Babak selanjutnya dari drama ini akan segera dimulai. Keheningan yang pecah di dalam ballroom terasa lebih bising daripada suara tawa Rania beberapa saat yang lalu. Ratusan pasang mata kini tertuju pada 3 aktor utama di panggung dadakan ini. Rania yang berdiri tenang di lantai, serta Dion dan Sinta yang membeku di atas pelaminan. Wajah Dion yang tadinya merah padam karena malu kini menggelap karena amarah. Ini adalah malam terbesarnya, malam pembuktiannya, dan wanita ini telah menghancurkannya dengan sebuah tawa. Dengan gerakan kasar, Dion turun dari pelaminan. Langkahnya cepat dan berat, mengabaikan tangan ibunya yang mencoba menahannya. Ia menghampiri Rania, tatapannya menyala-nyala. Beberapa tamu di barisan depan mundur perlahan, memberikan ruang seolah mengantisipasi sebuah ledakan. "Kamu sudah gila?" desis Dion, suaranya rendah dan penuh ancaman. Ia mencengkeram lengan atas Rania, cengkeramannya kuat dan menyakitkan. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu datang hanya untuk membuat keributan? Untuk mempermalukanku?" Rania menatap cengkeraman tangan Dion di lengannya, lalu ia mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke mata mantan suaminya. Anehnya, ia tidak merasakan takut. Cengkeraman itu tidak lagi terasa mengintimidasi seperti dulu. Di matanya, Dion tidak lagi terlihat seperti raksasa yang bisa menghancurkannya, melainkan seperti anak kecil yang sedang mengamuk karena mainannya direbut. Dengan ketenangan yang mengejutkan dirinya sendiri, Rania tersenyum. Bukan senyum sinis atau senyum kemenangan, melainkan senyum tipis yang penuh dengan rasa kasihan. Ia melirik sekilas ke arah pelaminan, ke arah Sinta yang masih berdiri mematung dengan wajah pucat, lalu kembali menatap Dion. "Mempermalukanmu?" Rania bertanya dengan suara yang jernih, cukup keras untuk didengar oleh orang-orang terdekat. "Bagaimana mungkin aku bisa mempermalukanmu lebih dari yang sudah kamu lakukan pada dirimu sendiri, Dion?" Dion tampak bingung dengan jawaban itu. "Apa maksudmu?" Rania tidak menjawab. Ia justru melanjutkan kalimatnya seolah Dion tidak bertanya. "Selamat, Dion. Aku serius," katanya, nadanya terdengar ringan, hampir seperti sedang bercanda. "Kamu akhirnya mendapatkan wanita, sempurna, impianmu. Wanita yang begitu berkelas dan punya visi.
Ia sengaja menggunakan kata-kata yang dulu sering Dion lontarkan untuk menyiksanya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Lalu, ia mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat, seolah akan membisikkan sebuah rahasia besar. Aku hanya tidak menyangka seleramu serendah ini, lanjutnya dengan suara yang lebih pelan namun tajam. Dulu dia hanya mencoba mencuri jam tangan anakku, semoga sekarang dia tidak mencoba mencuri seluruh hartamu. Waktu seolah membeku. Cengkeraman Dion di lengan Rania langsung mengendur. Matanya melebar karena syok, mulutnya sedikit terbuka. Kata-kata, mencuri jam tangan anakku, menghantamnya seperti sebuah bogem mentah. Kalimat itu seperti kunci yang membuka sebuah ingatan lama yang terkubur. Ia ingat Rania pernah mengeluh soal pengasuh anak mereka. Ia ingat ada sedikit keributan, tapi ia tidak pernah peduli karena menganggap itu urusan sepele. Sekarang, urusan sepele itu berdiri di atas pelaminan mengenakan gaun pengantin seharga ratusan juta. Efek kalimat Rania menyebar lebih cepat dari api. Seorang tamu wanita, yang merupakan sepupu jauh Dion, terkesiap. Ia menoleh ke temannya dan berbisik, "Aku ingat cerita itu. Rania pernah bilang dia memecat pengasuh anaknya karena mencuri." Bisikan itu menjalar dari satu meja ke meja lain. Para tamu yang tadinya hanya melihat seorang mantan istri yang mengamuk, kini mulai melihat kemungkinan lain yang jauh lebih menarik dan skandalistik. Wajah mempelai wanita, Sinta, kini menjadi pusat perhatian. Orang-orang menatapnya dengan pandangan baru yang penuh selidik. Mencoba mencocokkan wajah anggun itu dengan citra seorang pencuri. Kepanikan Sinta yang semakin menjadi-jadi di atas panggung, seolah menjadi konfirmasi atas tuduhan itu. Dion masih terpaku di tempatnya, otaknya berusaha memproses informasi yang mustahil ini. Wanita yang ia puja, yang ia anggap sebagai simbol kesuksesan dan kelas atas, adalah tidak mungkin. Rania menarik lengannya dari cengkeraman Dion yang sudah tak berdaya. Misinya telah selesai. Tawa tadi adalah untuk melepaskan bebannya, dan kata-kata barusan adalah hadiah perpisahannya untuk Dion. Sebuah bom waktu yang ia tinggalkan di tengah pesta impiannya. "Aku rasa urusanku di sini sudah selesai," kata Rania dengan tenang. Ia berbalik, punggungnya lurus dan langkahnya mantap. Ia tidak berlari. Ia berjalan dengan anggun melewati kerumunan tamu yang spontan memberinya jalan. Tatapan yang mengiringi langkahnya kini bukan lagi tatapan kasihan, melainkan campuran antara kaget, kagum, dan rasa ingin tahu yang besar. Ia telah mengubah narasi malam itu. Dari seorang korban yang menyedihkan, ia menjadi tokoh utama yang misterius dan kuat. Saat ia berjalan menuju pintu keluar ballroom, ia bisa mendengar suara-suara di belakangnya mulai menjadi riuh. Suara Dion yang berteriak panik, suara ibu Dion yang melengking, dan dengungan gosip dari ratusan tamu. Pesta itu telah hancur. Panggung sandiwara yang dibangun Dion dengan susah payah telah ia runtuhkan hanya dengan sebuah tawa dan sebaris kalimat kebenaran. Rania tidak menoleh ke belakang. Ia terus berjalan, melewati pintu besar berukir itu, dan keluar dari ballroom yang penuh kekacauan. Udara malam yang sejuk menyambutnya, terasa begitu segar dan bersih setelah berada di dalam ruangan yang penuh kepalsuan. Ia merasa ringan, bebas. Panggung drama itu kini ia serahkan sepenuhnya pada Dion dan pengantin barunya. Bagiannya dalam cerita ini sudah berakhir. Begitu pintu mobil tertutup, Rania merasakan keheningan yang membungkusnya. Suara bising dari dalam hotel langsung teredam, menyisakan hanya suara napasnya sendiri yang masih sedikit terengah. Ia menyandarkan kepalanya di kemudi selama beberapa saat, memejamkan mata dan membiarkan adegan-adegan tadi berputar ulang di benaknya. Tawa yang meledak, wajah pucat Sinta, tatapan ngeri Dion, bisikan para tamu. Semuanya terasa begitu surreal, seperti adegan dalam sebuah film. Apakah ia benar-benar melakukan itu semua? Ia menyalakan mesin mobil dan mulai melaju perlahan meninggalkan pelataran hotel yang gemerlap. Lampu-lampu kota yang berkelip di sepanjang jalan terasa seperti saksi bisu atas apa yang baru saja terjadi. Adrenalin yang tadi membanjiri tubuhnya mulai surut, digantikan oleh perasaan aneh yang sulit ia definisikan. Bukan rasa bersalah. Bukan juga penyesalan. Anehnya, ia tidak menemukan sedikitpun penyesalan di dalam hatinya. Yang ada justru perasaan lega yang begitu dalam, begitu luas, hingga terasa memenuhi setiap rongga di dadanya. Selama perjalanan pulang, ia mulai menganalisis perasaannya. Tawa itu, tawa yang tak terkendali itu, adalah hal paling jujur yang pernah ia lakukan selama bertahun-tahun. Itu bukan tindakan yang direncanakan. Itu adalah reaksi murni dari jiwa yang sudah terlalu lama menanggung beban. Beban perasaan tidak cukup baik, beban perbandingan yang menyakitkan, dan beban kesedihan karena merasa disia-siakan. Tawa itu telah menghancurkan semua beban itu menjadi debu.
Dan kata-kata yang ia ucapkan pada Dion. Ia tidak pernah menyangka memiliki keberanian seperti itu. Selama ini, ia selalu menjadi pihak yang mengalah dalam setiap pertengkaran, pihak yang menelan semua kata-kata tajam Dion. Malam ini, untuk pertama kalinya, ia membalas. Bukan dengan amarah yang membabi buta, tetapi dengan kebenaran yang dingin dan menusuk. Ia tidak perlu menjabarkan semuanya, ia hanya perlu menanam benihnya, dan ia tahu kekacauan akan tumbuh dengan sendirinya. Persepsinya tentang Dion berubah total malam ini. Pria yang selama ini ia lihat sebagai sosok superior yang meninggalkannya demi sesuatu yang lebih baik, kini terlihat begitu rapuh dan menyedihkan. Seluruh citra kesuksesan dan kekuasaannya ternyata dibangun di atas pondasi yang sangat dangkal, ego dan ketidakmampuan untuk melihat kebenaran. Dion tidak jatuh cinta pada Sinta, ia jatuh cinta pada ide tentang Sinta yang ia ciptakan sendiri di kepalanya. Ia tertipu bukan oleh Sinta, tapi oleh kebodohannya sendiri. Dan kesadaran ini, entah bagaimana, membebaskan Rania. Kekuatan yang Dion miliki atas dirinya, yaitu kekuatan untuk membuatnya merasa rendah diri, kini telah lenyap selamanya. Ia tidak lagi membencinya. Ia hanya merasa kasihan. Rania memarkir mobilnya di depan gedung apartemennya yang sederhana. Ia menatap gedung itu. Dulu, ia melihatnya sebagai simbol kegagalannya, sebuah penurunan drastis dari rumah besar mereka yang dulu. Malam ini, ia melihatnya sebagai sebuah benteng. Sebuah tempat yang aman dan nyata, jauh dari dunia palsu yang baru saja ia tinggalkan. Ia membuka pintu apartemennya pelan-pelan. Suasananya hening dan damai. Mainan Kevin masih tergeletak di karpet, persis seperti saat ia meninggalkannya. Ia melepas sepatu hak tingginya, merasakan kelegaan saat kakinya yang pegal menyentuh lantai yang dingin. Ia berjalan ke kamar Kevin dan membuka pintunya sedikit. Putranya sedang tertidur lelap, memeluk boneka dinosaurusnya dengan erat. Wajahnya begitu damai, begitu polos. Rania berdiri di ambang pintu, memandangi putranya. Inilah dunianya, inilah kesempurnaannya. Bukan gaun mewah, bukan pesta megah, bukan pula pengakuan dari seorang pria. Kesempurnaannya ada di dalam ruangan kecil ini, dalam napas teratur putranya, dalam rasa cinta tanpa syarat yang ia miliki. Malam ini ia tidak sedang memperjuangkan Dion. Ia sedang memperjuangkan dirinya sendiri, agar ia bisa menjadi ibu yang utuh dan bahagia untuk anak ini. Ia menutup pintu kamar Kevin dengan lembut dan berjalan ke dapur. Ia menyeduh secangkir teh kamomil hangat. Gaun biru safirnya ia lepas dan ia gantung dengan hati-hati. Gaun itu sudah melakukan tugasnya dengan baik. Kini ia kembali mengenakan kaos rumahnya yang nyaman. Sambil menyeruput tehnya, ia duduk di sofa dan menatap keluar jendela. Perasaan damai yang luar biasa menyelimutinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin akan ada telepon penuh amarah dari Dion. Mungkin keluarganya akan mencacinya. Mungkin ia akan menjadi bahan gosip selama berminggu-minggu. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak peduli. Apapun yang terjadi di dunia luar sana, di dalam hatinya, ia sudah menang. Ia telah menemukan kembali dirinya yang hilang. Buku tentang Dion dan pernikahannya tidak hanya ditutup, tapi sudah ia bakar habis malam ini. Dan dari abunya, Rania merasa dirinya terlahir kembali. Hari-hari setelah resepsi pernikahan itu terasa aneh. Rania mengharapkan akan ada badai, telepon penuh amarah dari Dion, atau caci maki dari mantan mertuanya. Namun yang datang justru keheningan. Keheningan yang ganjil dan terasa berat, seperti ketenangan sebelum badai yang lebih besar datang. Ia melanjutkan hidupnya seperti biasa, membuat kue pesanan, mengantar jemput Kevin, dan mencoba untuk tidak memikirkan kekacauan yang telah ia tinggalkan. 3 hari setelah malam yang dramatis itu, ponselnya berdering. Nama Maya muncul di layar. Rania tersenyum dan mengangkatnya. Rania, aku sudah mencoba meneleponmu 100 kali. Kamu tidak apa-apa? Aku mendengar cerita-cerita gila. Ceritakan semuanya, jangan ada yang terlewat. Sembur Maya tanpa jeda, suaranya dipenuhi antusiasme. Rania tertawa, kali ini tawa yang terkendali dan geli. Cerita yang mana yang kamu dengar? Semuanya. Bahwa kamu datang seperti seorang ratu, bahwa kamu tertawa terbahak-bahak di depan pelaminan, dan bahwa kamu membongkar kalau istri baru Dion itu adalah mantan pengasuh anakmu yang pencuri. Benarkah semua itu? Rania menceritakan semua kejadiannya pada Maya. Mulai dari saat ia mengenali wajah Sinta, hingga saat ia meninggalkan ballroom. Maya mendengarkan dengan napas tertahan, sesekali menyela dengan pekikan kaget atau tawa kagum. Ya Tuhan, Rania. Itu lebih epik dari drama Korea manapun. Aku bangga sekali padamu. Kamu benar-benar memberinya pelajaran. Seru Maya. Kau tahu,
Kabar itu sudah menyebar kemana-mana. Temanku yang sepupunya ada di sana bilang, setelah kamu pergi, pestanya langsung kacau balau. Dion dan ibunya bertengkar hebat di depan semua orang. Pengantin wanitanya katanya mengunci diri di ruang rias dan tidak mau keluar. Pesta impian itu berakhir sebelum hidangan penutup disajikan. Mendengar itu, Rania tidak merasakan kepuasan atau kemenangan. Yang ia rasakan justru semacam kelegaan yang hampa. Drama itu bukan lagi miliknya. Ia hanyalah seorang penonton dari jauh. Biarkan saja mereka, Mei. Itu urusan mereka sekarang. Beberapa minggu berlalu. Rania semakin sibuk dengan pesanan kuenya. Reputasinya sebagai pembuat kue rumahan yang lezat menyebar dari mulut ke mulut. Kesibukan itu adalah anugerah, membuatnya tidak punya banyak waktu untuk melamun. Kabar tentang Dion dan Sinta sesekali masih sampai ke telinganya melalui Maya, yang seolah menjadi wartawan pribadinya. Kau tidak akan percaya ini, kata Maya di telepon suatu sore. Ingat Tante Marta, teman arisan ibuku? Anaknya bekerja di bank yang sama dengan Dion. Katanya, Dion sedang pusing 7 keliling. Istri barunya itu ternyata gila belanja. Kartu kreditnya jebol setiap bulan, membeli tas dan perhiasan yang harganya selangit. Dion mengeluh pada teman-temannya kalau Sinta ternyata tidak seperti yang ia kira. Katanya Sinta menjadi sangat penuntut dan manja. Rania hanya bisa menghela napas. Tentu saja. Sinta berhasil mendapatkan apa yang ia incar. Akses menuju kehidupan mewah. Topeng wanita anggun dan pengertian yang ia pakai untuk memikat Dion kini tidak lagi ia perlukan. Sifat aslinya yang materialistis dan manipulatif mulai muncul ke permukaan. Dion telah membeli sebuah ilusi yang mahal, dan kini ia harus mulai membayar tagihannya. Puncak dari semua drama itu terjadi sekitar sebulan setelah pernikahan. Suatu malam, saat Rania sedang membantu Kevin mengerjakan pekerjaan rumahnya, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Rania biasanya mengabaikan panggilan seperti itu, tapi entah kenapa, kali ini ia mengangkatnya. Halo? Rania? Suara itu, suara yang sudah sangat ia kenal, namun kini terdengar begitu berbeda. Parau, lelah, dan penuh kekalahan. Itu suara Dion. Rania terdiam, jantungnya berdebar sedikit lebih cepat, bukan karena rindu, tapi karena kaget. Ini aku, Dion, lanjutnya saat Rania tidak merespons. Aku tahu. Ada apa? Tanya Rania, suaranya datar dan dingin. Terdengar helaan napas berat dari seberang. Aku hanya ingin bicara. Lalu, tanpa menunggu persetujuan Rania, Dion mulai bicara. Ia mengeluh. Ia mencurahkan semua kekesalannya. Ia mengeluh tentang Sinta yang ternyata pembohong besar. Ia mengeluh tentang tagihan kartu kreditnya. Ia mengeluh tentang bagaimana keluarga Sinta yang sederhana tiba-tiba muncul dan meminta berbagai macam bantuan finansial. Dan kemudian, ia mulai menyalahkan Rania. Ini semua karenamu, katanya, suaranya mulai meninggi. Seandainya kamu tidak datang ke pesta itu dan membuat keributan, semua ini tidak akan terjadi. Kamu menghancurkan segalanya. Rania mendengarkan semua itu tanpa emosi. Rania yang lama mungkin akan menangis, atau ikut berteriak, atau bahkan merasa bersalah. Tapi Rania yang sekarang hanya merasakan keheningan di dalam hatinya. Pria di ujung telepon ini terdengar sangat asing. Keluhannya terdengar seperti rengekan anak kecil. Ia tidak mencari solusi atau meminta maaf. Ia hanya mencari tempat sampah untuk membuang semua masalah dan kesalahannya. Setelah Dion selesai dengan luapan emosinya, hening sejenak. Ia mungkin menunggu Rania untuk merespons, untuk memberinya simpati atau sekadar ikut marah. Tapi Rania tidak memberinya apapun. Sudah selesai? Tanya Rania dengan tenang. Dion terdengar kaget dengan respons dingin itu. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia bukan wanita yang kukira. Saat itulah Rania tahu bahwa ini adalah percakapan terakhir mereka yang sesungguhnya. Ini adalah momen penutup yang absolut. Itu bukan lagi urusanku, Dion, kata Rania, suaranya tegas namun tidak kejam. Kamu yang memilihnya. Kamu yang menyebutnya sempurna. Kamu yang membuang keluargamu demi dia. Ia berhenti sejenak, lalu mengucapkan kalimat terakhirnya. Selamat menikmati pilihanmu. Sebelum Dion sempat menjawab, Rania memutuskan panggilan itu. Ia meletakkan ponselnya di meja dengan pelan. Tidak ada getaran amarah, tidak ada sisa sakit hati. Hanya ada kehampaan yang damai. Ia telah memotong benang emosional terakhir yang menghubungkannya dengan pria itu. Badai telah benar-benar berlalu. Ia menoleh ke arah Kevin yang menatapnya dengan bingung. Rania tersenyum, mengusap kepala putranya,
dan berkata, "Yuk, kita lanjutkan lagi belajarnya." 1 tahun kemudian, aroma manis dari vanila dan coklat leleh menguar dari dapur Rania. Tapi ini bukan lagi dapur apartemennya yang sempit. 6 bulan yang lalu, usahanya yang ia beri nama, Kue Cinta Rania, berkembang begitu pesat hingga ia mampu menyewa sebuah ruko kecil tak jauh dari apartemennya. Lantai bawah ia sulap menjadi dapur produksi profesional, dan sebuah etalase kecil untuk pelanggan yang ingin langsung membeli. Sementara lantai atas ia jadikan tempat tinggal yang lebih luas dan nyaman untuknya dan Kevin. Pagi itu, Rania sedang menyelesaikan pesanan kue pengantin 3 tingkat. Tangannya bergerak dengan lincah dan terampil, menghias setiap detail dengan bunga-bunga gula yang ia buat sendiri. Ia kini memiliki 2 orang pegawai yang membantunya. Hidupnya sibuk, penuh dengan jadwal dan tenggat waktu, tetapi ini adalah kesibukan yang membahagiakan. Kesibukan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Kevin, yang kini sudah kelas 1 SD, pulang sekolah dengan wajah ceria. "Bunda, hari ini aku dapat nilai 100 di pelajaran menggambar," serunya sambil memamerkan selembar kertas bergambar pemandangan gunung. "Wah, hebat sekali jagoan Bunda." Rania berhenti sejenak dari pekerjaannya, membersihkan tangannya, lalu memeluk putranya dengan erat. "Sebagai hadiah, bagaimana kalau akhir pekan ini kita pergi ke kebun binatang?" Mata Kevin langsung berbinar. Mau lihat gajah, Bunda?" Kehidupan mereka kini dipenuhi oleh momen-momen kecil yang berharga seperti ini. Nonton film bersama di hari Jumat malam dengan semangkuk besar popcorn, bersepeda di taman pada hari Minggu pagi, atau sekadar membaca buku cerita sebelum tidur. Tawa Kevin yang lepas adalah musik terindah di dalam rumah mereka. Rania telah berhasil membangun sebuah dunia yang aman, stabil, dan penuh cinta untuk putranya, dan juga untuk dirinya sendiri. Siang itu, saat jam istirahat, Maya datang berkunjung sambil membawa makan siang. Sudah menjadi kebiasaan mereka untuk bertemu setidaknya seminggu sekali. "Wow, kue pengantin lagi? Bisnismu benar-benar luar biasa, Ran," puji Maya sambil duduk di salah satu kursi. "Syukurlah, Mei. Semua berkat doa dan dukunganmu juga," jawab Rania tulus. Mereka makan sambil mengobrol ringan, sampai akhirnya Maya berkata dengan nada sedikit bergosip, "Kamu dengar kabar terbaru tidak?" Rania tersenyum. Ia sudah tahu arah pembicaraan ini. Kabar tentang siapa? Siapa lagi kalau bukan Tuan Wiratama dan istrinya yang sempurna itu, kata Maya sambil memutar bola matanya. Mereka resmi bercerai minggu lalu. Dan kabarnya prosesnya sangat buruk. Saling menuntut harta gono gini. Rumah mewah mereka juga sudah masuk daftar jual. Dion katanya sampai harus menjual sebagian saham perusahaannya untuk membayar tuntutan Sinta. Rania mendengarkan berita itu sambil mengunyah makanannya dengan tenang. Setahun yang lalu, berita ini mungkin akan membuatnya merasakan semacam kepuasan. Tapi sekarang, ia tidak merasakan apa-apa. Kisah Dion dan Sinta terasa seperti berita tentang orang asing yang ia baca di koran. Tidak ada lagi koneksi emosional. Itu adalah drama milik orang lain, dan ia sudah lama turun dari panggung itu. Kasihan juga ya mereka. Hanya itu komentar Rania. Maya menatapnya dengan kagum. "Kamu benar-benar sudah melupakannya, ya? Aku ingat setahun yang lalu di hari pernikahan itu." Maya berhenti, lalu tertawa kecil. Momen itu sudah jadi legenda. Tahu, beberapa temanku masih suka menyebutnya, insiden tawa di pernikahan. Rania ikut tertawa. Ingatan akan malam itu tidak lagi terasa menyakitkan atau dramatis. Justru terasa lucu. Ia mengingat dirinya sendiri, berdiri dengan gaun biru, tertawa terbahak-bahak di tengah keheningan. Itu bukan lagi ingatan tentang patah hati, melainkan ingatan tentang hari kelahirannya kembali. Sore harinya, setelah semua pekerjaan selesai, Rania mengajak Kevin ke taman dekat ruko mereka. Mereka membeli 2 es krim dan duduk di bangku sambil memperhatikan anak-anak lain bermain. Matahari senja memancarkan cahaya keemasan yang hangat, membuat segalanya tampak damai. Kevin menyandarkan kepalanya di bahu Rania. "Bunda, aku sayang Bunda," bisiknya polos. Rania memeluk putranya, hatinya meluap oleh perasaan cinta dan syukur yang begitu besar. Bunda juga sayang sekali sama Kevin. Ia menatap ke depan, ke arah langit senja yang berwarna jingga. Ia telah melalui badai yang paling gelap dalam hidupnya, dan ia berhasil keluar dari sana, bukan hanya selamat, tapi menjadi lebih kuat. Ia menemukan kebahagiaan bukan dari validasi seorang pria, atau dari kemewahan materi. Kebahagiaan sejatinya ternyata begitu sederhana. Ada di dalam aroma kue yang baru matang, di dalam tawa putranya, di dalam ketenangan hatinya sendiri. Ia telah menemukan kesempurnaannya sendiri,
Dan kesempurnaan itu terasa jauh lebih nyata dan membahagiakan daripada ilusi manapun. 5 tahun kemudian. Suara tawa dan obrolan hangat memenuhi ruangan beraroma kopi dan mentega. Cahaya lampu gantung yang elegan memantul di atas etalase kaca yang dipenuhi aneka kue dan pastry yang ditata dengan artistik. Di dinding, sebuah logo bertuliskan, Kue Cinta Rania, cabang kedua, terpasang dengan anggun. Hari itu adalah hari peresmian toko kue kedua Rania, sebuah pencapaian yang 5 tahun lalu bahkan tidak pernah berani ia impikan. Rania berdiri di tengah keramaian, gaun sederhana berwarna lavender membungkus tubuhnya yang tampak lebih berisi dan bahagia. Wajahnya memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri yang datang dari dalam. Ia tidak lagi membutuhkan gaun sebagai baju zirah. Kini, senyumnya yang tulus adalah pertahanan sekaligus sambutan terhangat bagi siapapun yang ia temui. Ia menyalami para tamu, teman-teman lama, dan pelanggan setia dengan ramah. Seorang anak laki-laki jangkung berusia 11 tahun dengan rambut tebal seperti ayahnya, dulu, berlari kecil menghampirinya dan memeluk pinggangnya.